Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Kurnadi Gularso MM dengan NIDN 0326056603. Saya adalah dosen dari program studi Magister Manajemen Universitas Bunda Mulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah utama yang saya ampu adalah Digital Business Innovation and Entrepreneurship dengan kode mata kuliah MM24U22. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dan diajarkan pada semester 2. Mata kuliah ini membahas tentang identifikasi dan tinjauan atas keputusan manajemen kunci ketika organisasi beralih ke bisnis digital yang mencakup bidang strategi bisnis digital, manajemen rantai pasok, manajemen perubahan, serta desain bisnis digital. Capaian pembelajaran mata kuliah ada pun CPMK-nya adalah: pertama, mahasiswa mampu menganalisis faktor pendorong dan lingkungan bisnis digital. Kedua, mahasiswa mampu merumuskan strategi bisnis digital serta menganalisis pengelolaan dan transformasi organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Serta secara khusus mahasiswa diharapkan mampu merancang solusi digital inovatif dan membangun pola pikir kewirausahaan berkelanjutan di abad ke-21. Untuk mencapai target pembelajaran tersebut, saya menggunakan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama, delivery. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan skema hybrid learning. Pertemuan pada minggu ganjil dilaksanakan secara tatap muka atau luring di kelas, sedangkan pada minggu genap dilaksanakan secara daring. Materi disampaikan melalui metode kuliah dan diskusi berfokus pada studi kasus nyata, mengacu pada literatur utama karya Cavey. Kedua, interaksi. Saya akan mengedepankan asas student centered learning, baik saat berada di kelas fisik maupun ruang tatap maya. Interaksi dibangun melalui komunikasi dua arah. Saya menstimulasi mahasiswa magister ini untuk aktif menganalisis kasus, berdebat positif mengenai strategi IT, dan berbagi pengalaman dari industri mereka masing-masing. Dan ketiga, mengenai penilaian dilakukan secara transparan sesuai dengan RPS. Bobot utama penilaian terdiri dari ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester secara open book sebesar 45%, dan sisanya 25% diambil dari ketepatan analisis studi kasus, presentasi, dan keaktifan diskusi di setiap pertemuan. Pada cuplikan rekaman pembelajaran berikut ini, saya sedang memfasilitasi perkuliahan pada sesi pertemuan kedua. Sesuai dengan jadwal perkuliahan minggu genap, maka sesi ini dilangsungkan secara daring. Topik kajian pada sesi ini adalah mengenai building digital biz atau manajemen infrastruktur bisnis digital. Fokus diskusinya menyoroti komparasi operasional dan finansial antara penggunaan on-premise server versus pengelolaan berbasis cloud computing. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran di kelas saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Di bab 3 kita membahas infrastruktur. Oke. Customer facing technologies. Oke, introduction to digital business. Jadi ada platform. Apa itu platform? Uh, Jadi kemarin minggu lalu sudah saya tanyakan ya, kita ada cloud computing, kemudian ini kalau di sini ada core computing platforms ya. Jadi platform adalah area kita bekerja ya, area kita bekerja untuk menyimpan, mengedit dan lain-lain, itu namanya platform. Bisa berupa sudah given atau kita develop sendiri ya. Kalau given ya kita bisa sewa, kita atau free ya, tergantung ya, atau kita bayar subscribe.
Kemudian core computing platform ini hardware-nya itu ada, ya biasalah, nggak usah dibahas ya, ada desktop, laptop, dan lain-lain ya, customer engage for business operation. Kemudian support for digital, ini kalau saya, Pak Kur, ya, Pak, apa gak ada Pak, presentasinya Pak di saya? slide-nya nggak berubah, Pak. oh nggak berubah ya. Iya, Caranya gimana ya, saya lupa. Kalau nggak berubah itu, aduh, tanya Kak Meta dulu ya, bisa nggak, ada yang tanya. Mungkin karena harus saya show dulu ya, baru di share ya, kelihatannya ya. Ya, nah gini ya. Kalau gini berubah nggak? Berubah nggak? Ya, sudah berubah Pak. Berubah Pak. Ya, jadi memang harus harus show dulu baru share. Tapi kalau show gini saya nggak ngelihat posisinya, karena ini item-itemnya kan agak berbeda dikit ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang ini yang penting kita paham secara helikopter view aja, karena kita juga nggak mendalam ya membahas ini infrastruktur. Yang penting bagaimana kita bisa mengendalikannya, merencanakan dan mengendalikannya. Ini ya, this core computing tadi ya, jadi core computing platform, ada ini business operation, kemudian support for digital traditional. Oke, kemudian ada yang mobile ya, ada mobile phone, ada tablet ya. Oke, ini kita nggak perlu exploring other hardware, ini ada hardware ya, ada AR, ada uh, augmented, ada apa, kok balik lagi, oh enggak ya, ini hardware, jadi komponennya itu yang utama ya, itu ada hardware, software, jaringan, network, dan data center eh, yang bekerja di dalam platform ya. Kemudian eh ini introduction, oke. Usable and value delivery. Ini cepet aja ya, nanti kita diskusi aja. Domain name, ini gini, ini sudah paham kan ya, domain, URL ya, biasa. Ada yang, saya pikir teman bapak ibu juga punya ini ya, apa, punya website sendiri ya, walaupun mungkin nyoba-nyoba ya. Saya dulu sering nyoba, tapi terus karena nggak telaten jadi berhenti ya, ganti-ganti profil tapi terus berhenti sistem, karena memang apa ya, itu harus fokus sih kalau mengerjain gitu ya. Ya, kemudian business application support, ini infrastructure management ya. Nah, ini yang penting, ini reliability dan stability ya. Jadi kita dalam pemilihan infrastruktur yang kita pilih itu harus reliable dan stable ya. Eh, Kemudian software management ya, di software itu ada OS-nya, operating uh, role-nya ya, kemudian ada uh, middleware function, ini bridge facility, data management, system utilities. Ini juga teknis banget ya. Sistem nanti kita agak sulit kalau membeda-bedakan ya. Kalau saya pikir kalau ada yang lebih ke praktikal, saya lebih suka ya. Ini praktikal dalam artian yang sering kita pakai ya. Application life cycle management, ya ini performance monitoring ya, pasti business alignment ya. Jadi kita harus uh,
digital business application infrastructure-nya ini kita harus align ya dengan bisnis kita. Kemudian skalabilitasnya ya artinya bisa kita kalau yang minggu lalu ya saya sampaikan ada yang utama ya, yang utama itu ada SAS, ada IAS, ada PAS. Nah, itu kalau misalkan software, khusus software ya yang kita bahas ini SAS lah. Kalau SAS ini ya bisa scalable ya, dan bisa kita dengan fleksibel ya. Kalau kita develop sendiri agak berat ya. Kalau kita develop sendiri. Nah, ini ada yang web service, ada yang uh, uh, apa? Apakah perusahaan sebaiknya membangun dan mengelola infrastruktur digital sendiri atau sebenarnya bergantung pada cloud computing? Mungkin nggak usah dibaca, tapi dengan penjelasan coba kita berusaha menjelaskan dengan bahasa kita sendiri ya. Mungkin kalau menjawab online kan Anda mungkin copas ya karena rapi sekali, copas. Tapi sekarang coba dengan bahasa sendiri. Mungkin sambil teman-teman yang lainnya bisa aja mengkoreksi atau menambahkan atau mengkoreksi. Silakan, ada ya? Nomor 1. Boleh Pak menyampaikan pendapat? Oke, Pak William, silakan Pak. Kebetulan perusahaan saya mau infrastrukturnya sendiri ya Pak, pakai on-premise. Kita ada server lokal memang buat database ERP kan. Apa? Kalau menurut ERP. buat ERP-nya Pak, SAP. SAP ERP-nya develop sendiri atau subscribe? Enggak Pak, itu subscribe ke vendornya Pak. Cuman untuk infrastruktur servernya itu ada di tempat sendiri Pak. Jadi kita yang ngawasin sih. Oke. Jadi Nah, sewanya pakainya pakai SAP ya Pak? iya Pak. Oke. Nah, jadi mungkin kalau dibilang saya lebih milih yang mana, kalau ERP yang masih kecil ya masih bisa dihandle sama perusahaannya sendiri, pakai on-premise kayaknya lebih hemat sih Pak. Terus juga soal kerahasiaan data kita lebih unggul sih. Kan segala kunci security-nya di kita juga. Database kita yang atur sendiri. Mau buat backup, mau ada upload atau apa segala macam semua lebih mudah sih Pak. Lebih irit cost cuman gede di awal doang sih Pak. Gede di awal. Investasinya di berapa lama? Bisa berapa lama Pak? Sebenarnya 3 tahun ya Pak. Tapi saat ini masih berjalan dengan baik sih. Cost-nya berapa besar? Kenapa? Maintenance cost-nya berapa besar? Minim sih Pak maintenance cost. Kalau bakal subscribe-nya aja tuh bisa cuman sekitar 20 sampai 30 sih Pak per tahun. 20 M ya? Enggak sih Pak, enggak sampai N. 20 loh, ini skalanya apa, bisnisnya bisnis sebesar apa sih Pak? Kok sampai develop sendiri? Sebenarnya bukan develop sih Pak. Kita on-premise-nya servernya sendiri, cuman kalau aplikasinya dari luar. Oke, on premise-nya untuk Sendiri. server itu kan nggak boleh mati kan? Ini 24 Iya, jam nggak bisnisnya? 24 Pak. 24 jam. Sebenarnya kita cuman pakainya tuh di jam kerja Pak. Cuman servernya kan harus running terus. Iya, iya, iya. Dan itu kan juga harus ada maintenance cost-nya kan? Iya Pak. Oh, itu jauh lebih murah ya kalau dikomparasi dengan kalau kita Se- bayar subscribe. se- sehitung kasarnya sih iya Pak, lebih irit lah istilahnya. Oke, oke, ya bagus lah. Itu sebesar apa? Boleh tahu Pak, bisnisnya itu top line-nya sebesar apa? Terus kemudian porsi itu berapa persen gitu loh. Sehingga saya bisa Eh, bayangin sih. sebenarnya sih nggak terlalu yang besar banget Pak. Toh dari jumlah karyawannya juga nggak lebih dari 1 sih Pak. Oke, 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 oke. Nah, kalau Masih bisa misalnya ke-handle. pakai SAP itu kan mahal. Satu satu ini kan berapa miliar itu? Kalau SAP. Kebetulan ini SAP yang Business One Pak, bukan yang ABAP sih sebenarnya. Oh, Kan SAP banyak versinya. Ini kebetulan yang ya agak masih masuk lah Pak. oh berarti bukan SAP berarti. Bukan SAP original yang SAP maksudnya Iya, ya. Ini yang B1-nya Pak, Oh, Business seperti One-nya. SAP yang itu. Karena kan yang branded kan SAP dan Oracle. Iya Pak, Branded. kan agak lumayan tuh Pak kalau yang SAP ABAP-nya.
Ya itu yang yang per SMP modul itu itu. miliaran, satu user itu miliaran jatuhnya setahun Pak. Ya kalau Iya. kalau kita pakai subscribe ya. Cuman kan itu kan untuk platformnya. Padahal yang kita bahas ini kan apa namanya ini eh, servernya ya, hostingnya atau servernya, penyimpanannya, rumah penyimpanannya, Iya, rumah Pak. operasinya. Rumah Ada, operasinya Pak. itu pakai apa namanya? Pakai beli sendiri server atau bayar. Nah, Beli sendiri sih, Pak. biasanya ada dua, Pak. Nggak ada juga yang mungkin di tempat divisi di Pak William yang lain juga pakai ini nggak? Eh, Maaf, divisi Pak. lain. Suaranya putus-putus, Pak. Halo, tes satu dua tiga, tes. Iya, Pak. Kayaknya jaringan saya sih. Bisa jadi punya saya nih, Pak. Kalau malam kayak gini nih, makanya saya juga agak bete nih. Tapi udah terlanjur bayar untuk sekian tahun sih. Karena pengen gratisnya ganti ISP ternyata yang di atas yang bagusan, tapi males pindah ke atas. Jadi gini ya, kalau eh, saya tanya nih ke Pak William, ada nggak ya yang ini server tapi yang itu kan untuk ERP-nya server on premise, tapi kalau untuk yang lain modul-modul yang lain itu subscribe gitu, masih mungkin kan? Halo, Pak. Oh, iya. Yang lain nggak ada sih, Pak. Baru ERP aja. Oh baru ERP aja, oke Iya, Pak. oke oke. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain, kalau nggak ada jadi Ya tuh kayak tempatku yang lama berarti ya Pak Wil ya, masih pakai SAP juga. Tempatku lama kan sebenarnya dulu sempat pakai SAP on-premise di sana juga, tapi ternyata pindah ke Workday. Workday itu yang udah lebih bener-bener semua dikelola sama si Workday-nya gitu, Pak Kur. itu lebih mahal, Justru lebih murah. setahu aku lebih murah karena sebenarnya kan kalau SAP brandingnya memang kan kita tahu udah Sudah kuat ya, sangat memang dia kan udah benar-benar buat di software HRM gitu kan ya. ya Nah, ya. kalau dia itu sebenarnya masih si owner itu masih startup gitu. Jadi memang eh, pas perusahaan Tower itu memang jauh lebih lebih murah gitu katanya. Kata bagian yang memang ini ya bertugas buat mencari vendornya gitu kan, mencari vendor buat kelola data HR di kita gitu, Pak Gur. Oke, ya memang gini, saya pernah pengalaman itu eh, dua ya. Jadi Hmm? untuk ERP itu pakai yang gratis, itu gratis, tapi kalau pada saat skala naik itu apa, kita harus bayar ya. Itu pernah dengar Odo nggak? Oh, Odo ya, Ya, pusat kan itu. ODOO. Jadi Odo Iya. itu kalau orang bilang itu gratis, orang apa kodingnya itu ada di internet kok semuanya. Ya, itu kan sumbangan semua orang. Tapi begitu upgrade kita, skalanya kita besar, itu Hmm. kita mulai bayar. Nah itu saya pernah pengalaman eh, servernya itu kita harus punya backup banyak Pak. Kalau begitu kita meningkatkan, sudah kita raise ya, kita apa, bisnis kita sudah diambang, kita naik, kita beli lagi nggak nyucuk. Jadi terus terpaksa ya udah deh, apa namanya, terpaksa sewa gitu. Karena kalau beli lagi, gedein ruangan, gedein udah Ya, server nambah gitu ya, Pak ya. server nambah, ruangannya harus dibongkar, digedein. Kan Hmm. itu juga investasi lagi. Jadi terus akhirnya dihitung-hitung ini, makanya waktu itu dulu masih sebagian masih pakai, sebagian enggak. Yang masih kecil-kecil, yang divisi yang masih kecil-kecil masih pakai server sendiri karena masih bisa dipakai ya. Iya. Kemudian yang sudah mulai naik itu bisnis yang gedenya justru cloud gitu. Persis seperti yang saya sampaikan itu, seperti Shopee, Tokped itu kan dia nggak punya sendiri Pak,
segede itu nggak punya sendiri, karena nggak ada isu security data gitu. Kecuali ya security data itu kan tergantung dari kita ya, risk manajemennya ya. Kalau misalkan bisnis kita itu anu apa sih, kalau kita itu tercolong terus kita risikonya itu sampai katastrofik ya, sampai kita ancur ya apa namanya bisnis kita, ya itu barulah kita harus berpikir ke sana. Tapi kalau masih ya masih ada risiko, pasti ada isu-isu leakage ya, bocor data pasti, tapi nggak Hmm. sampai kita katastrofik, itu biasanya masih manageable ya. Jadi yang Hmm. kelas gede-gede itu aja masih mau make gitu. Nah, karena memang yang itu datanya merchant ya, data dia sendiri juga nggak begitu ini. Saya nggak Hmm. tahu ya kalau data pribadinya si Shopee atau si yang pribadi ya, yang internal itu kemungkinan juga ada on premise-nya mungkin ya. Nah, saya duga ya. Yang apakah net neutrality masih relevan di era dominasi platform digital raksasa seperti Google, Meta, dan TikTok? Masih relevan nggak? Tadi sudah saya singgung-singgung ya. Ada yang lain selain si para ahli ini, Pak Ega sama Pak William, mungkin yang lain? Ini murni masalah manajerial ya. Kalau manajerial gini ya teman-teman, yang lain ya bisa lah ya, karena nggak teknis banget. Kalau tadi terkait ke sebenarnya ke finance nanti ya, investasinya harus kita bandingkan berapa lama tadi, 3 tahun dibandingkan dengan sewa. Nah, itu baru terkait ke managerial, finance management, corporate finance. Tapi kalau yang nomor dua ini lebih kepada strategi ya. Strateginya ini kita gimana ini, kalau yang net neutrality ini strateginya gimana ini, masih relevan nggak? Oke, ini dijawab juga ini Pak Isan, yang net neutrality Pak. Membunuh pesaing, memprioritaskan layanan sendiri, memeras startup. Sebenarnya ISP ini, saya tanya ini, menurut ibu bapak sekalian, kalau ISP melakukan pelanggaran terhadap net neutrality ini, kira-kira ya, itu kita bisa ngapain? Itu salah nggak? Contohnya itu tadi, saya ganti ISP. Saya ganti ISP, eh, ya apa ternyata kok kalau pakai yang ini ada buffer yang jadi lelet gitu, ngelek gitu loh. Jadi muter terus baru jalan, kira-kira berapa detik baru jalan. Jadi dibuat lelet gitu. Jadi itu ternyata saya protes, diperbaiki dikit terus balik lagi. Kira-kira jadi kalau sudah terlanjur bayar, gimana kita narik uang lagi ya, nggak bisa juga ya. Apalagi kita sudah kegiur yang diskonnya ya, kalau bayar setahun kan langsung diskon. Itu saya bayar lebih dari setahun kalau satu, karena kan ada gratisnya, jadi 18 bulan kalau nggak salah. Jadi selama 18 bulan ya harus kayak gini nih, lelet gitu, kayak zoom gini bisa lelet juga kayak tadi ya. Itu gimana menurut Pak Iksan, apa ini, coba diterangin dong Pak Iksan, mana atau sudah kelon ini kok Iya Pak, siap Pak. oh iya. Oh belum ya, kan masih di kantor ya, Iya Pak, mesti ganteng Pak. atau masih sibuk ya? Enggak sih Pak. Masih Ini untuk nomor berapa ya Pak? nomor dua, nomor dua. Nomor 2. Kalau ujiannya tak ulang gitu, kira-kira gimana? Tak ulang pertanyaan ini, tak ulang lagi, bisa jawab nggak?
Untuk cuma satu kelas toh yang saya buat ujiannya kayak gini. Coba jelaskan net neutrality. Apa pendapat Anda bila ada pelanggaran dari ISP? Tak ganti kayak gitu aja sih. Kalau ini kan enggak. Relevan enggak kita Pak masih bahwa net neutrality itu masih harus, padahal itu sudah ada yang raksasa itu kan, yang sebenarnya dia juga nggak mungkin menerapkan itu. Sebenarnya Pak ini ya jangan dibaca ya, ini saya baca kesimpulannya kita butuh keduanya, itu maksudnya apa? Ya, untuk penyeimbang ya Pak, ya mungkin dalam pemakaiannya Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya untuk kita butuh keduanya, kalau tanpa net neutrality itu nanti yang mengatur ISP, setup dan lain-lain kecil yang lainnya akan merasa diperas gitu. Karena tidak ada ini pengawasannya. Sedangkan kalau tanpa regulasi platform, nanti startup mungkin akan bisa berhasil lolos atau berkembang tanpa ISP atau dilibas oleh pemilik platform sendiri itu Pak. Jadi sebenarnya sih gini ya, kalau menurut pendapat saya ya memang tetap harus saja, walaupun itu nggak bisa dilawan kalau untuk yang besar-besar ya. Besar-besar nggak bisa dilawan, tapi kalau untuk yang middle low itu ya harus ya, supaya adil ya, supaya juga customer juga nggak walaupun customer bisa milih ya, tapi kan customer ini kan kayak yang saya sampaikan, kalau customernya sudah terperosok ya sulit, apalagi kalau customernya nggak ngerti IT gitu kan, itu kan apa namanya, ikut aja, sehingga sebenarnya itu dari sisi etis ya, dari sisi etika kita melanggar, tapi memang agak sulit, nggak bisa di luar punishment kan, standarnya nggak bisa. Jadi memang dua-duanya ya, tergantung skalabilitasnya dari bisnisnya. Saya pikir kok itu cuma penjelasannya memang Oke, yang ketiga ini argumen ya, kalau anggotanya sih lebih banyak. Tapi sebenarnya bukan itunya Pak, lebih banyak yang saya lakukan sebenarnya kita sharing ya, kata komunitas itu saya yakini sebenarnya Pak. Karena memang variabel itu memang penting. Problemnya implementasinya yang saya belum yakin gitu. Oke deh, saya pikir cukup ya. Ini sudah jam 9. Terima kasih ya Pak Yonatan ya. Sama-sama Pak. Pak Jati ini untuk diskusinya. Sama-sama Mungkin Pak. kita lanjutkan minggu depan. Ini nggak ada presentasi, nggak ada apa. Biasanya kan saya minta kalau S1 saya minta presentasi. Ini nggak perlu presentasi, tapi presentasinya model S2 atau model S3 itu biasanya paper lainnya kan saya dikasih cadangan paper banyak ini dari kampus. Saya sendiri juga punya, jadi banyak sekali paper yang perlu kita bahas. Ya inilah yang kita menggali nanti. Mungkin minggu depan chapter 5-6 yang terkait mohon sebelum saya upload juga ini saya tambahkan juga ada upload 2 lagi ya. Sebenarnya yang untuk hari ini ya, yang terkait dengan analisis environment ya, lingkungan digital environment. Tapi mungkin kita bahas minggu depan deh. Mungkin saya pikir dari saya itu terima kasih. Loh itu ada Pak Kak Vero itu tadi dipanggil-panggil nggak muncul. Oke, sampai ketemu offline ya minggu depan di kampus ya. Selamat malam semuanya.
Malam Pak Kur. Malam Pak, terima Pak. kasih Pak. Malam, Pak. Malam. Malam Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak.